Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, makasih ya untuk anak-anakku udah hadir di pelajaran hari ini. Nah, sebelum itu, sebelum kita belajar, Ibu mau tahu dong kabar kalian nih. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Baik, baik. Sekarang kita Sebelum sebelum belajar, kita berdoa belajar terlebih kita dahulu berdoa ya. terlebih dahulu ya. Biar Ibu yang Biar ibu memimpin. yang memimpin. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Ibu pengen tahu nih siapa aja yang hadir pada pelajaran hari ini. Kelas 5A. Mana ya absensinya? Jihan. hadir Ibu. Nah, kita itu sekarang mau belajar apa sih? Nah, Ibu bakalan nyebutin dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan belajar tentang perubahan wujud benda nih. Nanti kalian bakalan tahu perubahan wujud benda itu apa sih? Macam-macam perubahan wujud benda itu apa sih? Gitu. Tapi Ibu pengen tanya dulu deh ke kalian. Kalian itu suka nggak minum es? Saya suka Ibu. Kalian suka nggak sih kayak memperhatikan es batunya itu loh? Itu kok bisa gitu mencair? Iya, Ada yang Ibu. tahu Ada yang nggak tahu nggak kenapa es batu itu bisa mencair? Karena panas kali Ibu. Ayo, kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Karena suhu ruang. Iya, betul Iya. Fadila. Ada lagi yang mau jawab? Kena sinar matahari. Kena sinar matahari. Iya, Pira sama Sadia. Oke, pinter. Ya udah ya, Ibu. Ya udah ya. Kasih. Jadi, es batu itu bisa ya karena emang menyerap kalor dari sumber panas di sekitar ya, karena lingkungan juga. Dan mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, itu karena emang dari lingkungan juga dari menyerap kalor gitu kan. Nah, kemudian kita langsung ke PPT-nya ya. Perubahan wujud benda. Kelas 5, tema 7. Nih, kita konsepnya dulu nih. Nah, peta konsep. Nah, benda itu kan wujudnya ada padat, ada cair, ada gas, ada 3 ya. Terus juga bendanya itu ya. Perubahan wujudnya ada padat ke cair itu disebut mencair. Cair ke padat itu disebut membeku. Cair ke gas disebut menguap, dan gas ke cair disebut mengembun. Padat ke gas disebut menyublin. Nanti di sini juga ada LKPD-nya ya. Ibu bakal nunjukin LKPD-nya. Nanti kalian tuh kayak praktik percobaan gitu. Sama nanti juga ada soal pilihan ganda. Oke, lanjut dulu ke pengertian perubahan wujud benda. Ya Allah, hujan. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Lanjut, Nurul. Wujud benda itu ada empat. Nah, contohnya kan kayak pensil tuh ada di situ gambarnya. Terus yang kedua ada benda cair.
Itu tuh air ya yang ada di dalam gelas. Kemudian ada benda gas. Itu balon, tapi bukan balonnya ya. Kayak isi di dalam balonnya itu si gas tersebut. Nah, kemudian lanjut. Benda padat. Benda padat memiliki sifat, bentuk, dan ukuran yang selalu tetap. Apabila benda padat diletakkan dalam suatu wadah, benda padat tidak akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Nah, misal nih ya, Ibu kasih contoh. Ini kan pulpen nih, benda padat. Nah, ini juga kan gelas. Kita masukkan pulpen ini ke dalam gelas. Nah, kelihatan nggak si pulpen itu? Kelihatan. Bentuknya berubah atau enggak? Ya. Nah, jadi kan kalau misalnya benda padat tuh, kalau misal kita masukkan ke dalam gelas itu, dia bentuknya nggak berubah kan? Bentuknya itu tetap sama. Dede, awas dulu. Jadi contoh benda padat dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada panci kan untuk memasak air, kedua ada kompor, ketiga itu ada gelas, keempat ada piring, kelima ada sapu. Nah, coba kalian sebutin benda padat yang lainnya, yang di sekitar kalian. Meja. Iya, betul. Benda cair merupakan suatu benda yang berupa cairan. Benda ini memiliki sifat tidak tetap karena molekulnya itu bergerak bebas dan berubah mengikuti wujud wadahnya. Jadi benda yang paling banyak kita jumpai nih ya, benda cair itu adalah air. Air itu berubah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Nih, Ibu kasih contoh lagi nih. Ini kan gelas dan ini ada air. Nah, kita tuangin nih si air ini. Jadi dia itu bentuknya berubah ya. Tadi kan bentuknya itu mengikuti wadahnya kan. Nah, kayak botol. Dan kalau misal kita pindahin ke gelas itu, maka bentuknya juga bakalan jadi kayak gelas. Oke ya, kita ke benda gas ya. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Sesuai tempatnya, benda gas itu tidak terlihat oleh mata dan tidak dapat dipegang. Ya kayak kita aja nih menghirup udara, kan nggak bisa dilihat kan sama kita. Bisa sama kita rasakan. Terus lanjut ke slide berikutnya. Siapa nih yang mau ngebacain nih tentang perubahan wujud benda? Ada yang siap gak? Ayo Padila Tajlina, silakan membacakan perubahan wujud benda. Oke, Ibu. Perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Nah, sekarang kita bakalan nih mengetahui apa sih macam-macam perubahan wujud benda itu. Yang tadi udah kalian bacain kan, ada mencair, membeku, menguap gitu. Nah, kita bakalan bahas lebih detail ya. Mencair atau melebur. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Perubahan wujud ini itu disebabkan karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contoh peristiwanya itu kayak tadi es batu yang dibiarkan di tempat terbuka. Nah, itu kan pasti bakalan mencairkan karena ada pengaruh dari panas itu dari lingkungan. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi dat. Peristiwa ini disebabkan karena adanya penurunan suhu. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Perubahan wujud ini itu disebabkan karena adanya kenaikan suhu.
Mengembun kondensasi. Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Peristiwa ini terjadi karena ada penurunan suhu. Kayak menyublin adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Mengerti nggak sama yang Ibu jelasin? Apakah ada yang masih kurang paham gitu sama materi yang Ibu berikan? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Nabi mengerti nih. Mengerti, Ibu. Coba kalau misalnya Ibu tanya ya, perubahan wujud dari cair menjadi padat itu disebutnya apa? Cair ke padat. Membeku. Ya, disebutnya itu membeku. Kalau misalnya kebalikannya dari padat ke cair. Padat nih dari padat ke cair. Cair, Bu. Pinter. Cair. Terus kalau cair menjadi gas. Dari cair menjadi gas disebutnya? Menyublim. Nah, bukan. Ayo. Masih kamu tuh Mengembun. apa-apa? Menguap, Bu. Siapa tuh yang jawab penguap? Saya, Bu, saya. Oke, Sadia. Ya, berarti kalian udah paham nih ya sama materinya. Nah, kita ke tugas ya. Tugasnya tuh dikit kok. Ini LKPD nih kita lihat. Ke alat dan bahan dulu. Nanti LKPD-nya Ibu bagikan di grup WA ya. Alat dan bahannya itu kan ada lilin yang harus kalian siapin, kapur barus, korek api, penjepit, es batu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sama kalian disiapin secara mandiri ya. Tapi ingat harus didampingi sama orang tua karena kan ini praktek tuh ada bahan-bahan yang kayak berbahaya gitu kan. Takutnya kalian kenapa-napa nih kayak nyalain lilin kayak gitu tuh. Terus juga ke ininya nih kegiatan pengamatannya Nurul. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ini nanti kalian waktu praktek itu kan ditulis nih hasil pengamatannya kayak tadi perlakuan nih, contoh nyalain lilin kan. Yang pertama kan nyalain lilin, hasil perlakuan nyalain lilin, terus perubahan wujud zatnya itu apa, kayak mencair gitu kan. Ini nama perubahannya mencair, perubahan wujudnya itu dari padat ke cair disebutnya mencair kayak gitu. Nanti kalian tinggal liatin langkah-langkahnya aja ya. Terus ada soal pilihan ganda 10. Itu tugasnya cukup difotoin aja. Buat PG nanti kalian tulis aja jawabannya, nggak usah ditulis soalnya. Misal kalau yang tadi yang praktek harus difotoin ya. Kirim ke WA Ibu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait tugas yang tadi? Tidak, Ibu. Oke, paham ya sama tugasnya ya? Ya, Ibu paham. Insya Allah paham, Ibu. Iya. Semangat ya. Jangan ngeluh sama tugas ini, oke? Jangan scroll yang lain, oke? Ngerjain tugas dulu. Iya, Main Ibu. TikTok dulu. Iya, Ibu. Iya, sip. Ya udah, pelajaran hari ini kan udah beres nih. Ibu tutup ya. Makasih ya anak-anakku yang cantik, yang baik. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Pamit ke orang tua. Ya, boleh.